siap sampai ke menjadi saksi ahli pun dalam proses persidangan itu. Saya akan sampaikan bahwa perspektif itu, dan kami yakini dan saya yakini, Komnas Perlindungan Anak saya yakini ada saksi saudara Sekjen di sini akan siap membantu tim lawyer khususnya yang mewakili Ibu Karen. Ya. Bagi kami tidak ada toleransi, tidak ada kata damai terhadap kekerasan, apalagi menimbulkan kematian. Ya. Itu jelas. Itulah tugas fungsi Komnas Perlindungan Anak. Jadi bukan hanya sekedar mediasi, tetapi mengambil tindakan tegas bagi orang yang melanggar hak-hak anak, apalagi melakukan kekerasan terhadap anak, penelantaran terhadap anak, kelalaian pengasuhan terhadap anak, itu adalah pidana dan tidak ada toleransi terhadap itu. Siap kita membantu itu. Sebenarnya bisa saja terjadi itu, dan itu akan kita lakukan bersama tentu pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan itu. Kan bisa saja, bisa ada sekarang ini kan banyak fenomena anak bunuh diri ya karena tertekan dan sebagainya, kan bisa begitu. Nah kalau itu hasil penyidikan, saya kira kita patut dukung juga gitu loh. Tetapi kan ini masih dalam proses penyidikan, belum kita mendapatkan informasi apa penyebab sesungguhnya kematian dari Sepa. Tapi yang didengar Mama akan bicarakan itu, lalu kemudian kalau kita perlu mendapat informasi dari penyidik pada saat memberitahu itu dari tempat kejadian perkara, nah itu sedang kita kumpulkan. Belum ada informasi yang kita dapat dari pihak kepolisian. Kita tentu tidak boleh mendahului penyidikan polisi. Pertama, sudah nampak terjadinya kekerasan terhadap Ananda dari bapaknya, dari Arya. Pada saat itu kan dalam penguasaan bapaknya di apartemen. Waktu itu saya jadi pendampingnya Karen dari penggiat perlindungan anak, bahwa kita meminta dengan secara resmi melalui tim security di apartemen, itu dia menolak tegas. Bahkan Pak Arya berusaha melarikan anak dengan sangat berbahaya, menaikkan anak dalam mobil hanya dengan diikat pengaman pengikat itu, dan melarikan mobil dengan kencang sekali. Dan kami waktu itu sebagai pendamping Ibu Karen itu melakukan pengejaran. Bahkan sayalah orangnya yang sempat melakukan tarik-menarik dengan Bapak Arya. Ya. Saya jadi saksi. Jadi saksi dan saksi yang melihat kejadian. Bang. Anak dalam kondisi meninggal sekalipun, hak dalam artian tuntutan hukum untuk Arya harus dilanjutkan dengan sangkaan yang mungkin sudah didiskusikan oleh Bang Aris, bahwa dengan sangkaan berlapis, karena memang banyak syarat unsur-unsur Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014. Ini kita ke Polres karena ada panggilan untuk Arya, ya untuk Arya dan untuk ayahnya. Jadi kita tadi hadir untuk mempersiapkan nanti hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan gitu dari kami. Memang bukan hari ini, panggilannya bukan buat hari ini. Jadi untuk mengatur jadwalnya seperti itu. Simpelnya sih begini, ini kan proses penyidikan sudah dimulai, ya. Kita kan juga sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, ya. Si Arya juga sudah memberikan keterangan. Nah, jadi apa yang sudah diberikan itu biarlah nanti dapat didengar dari pihak kepolisian aja, ya. Karena kita kan harus menghargai juga, ya, proses yang sedang berjalan. Sendiri, Bang? Ya, itu semua udah kami sampaikan di pihak penyidikan, ya. Karena ini kan juga sebenarnya kasus yang sangat sensitif, ya. Jadi mohon dipahami bahwa statement-statement yang kami keluarkan pun ya harus sangat terukur gitu, ya. Karena ini bukan masalah karena pembelaan kami itu atau bukan ada di media, cuman ya ada di pihak kepolisian seperti itu. Saya secara pribadi juga sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Ini bisa terjadi pada siapapun, bisa terjadi kapanpun juga. Ya mungkin dalam rencana Tuhan sehingga semua dapat terjadi. Dasarnya ya memang untuk menjaga kondisi juga, situasinya kan juga sangat tinggi, tensinya kan sangat tinggi sekali gitu. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Memang ada statement juga dari keluarga Karen yang lebih baik supaya tidak datang. Halnya seperti itu biar polisi, ya, nanti kan ada ranahnya masing-masing. Nah, itu bisa ditanyakan kepada Arya nanti, ya. Dan untuk kondisi Arya sendiri sekarang di mana? Kuasa hukum sendiri tidak ada, Bang, berarti. Tidak datang ke pemakaman, Bang. Apa alasannya, Bang? Alasan tidak Ya, datang. memang menghindari hal-hal yang inilah yang tidak diinginkan.
kapanpun sampai maut memisahkan, sampai mudah-mudahan bisa husnul. Amin. Saya benar-benar terpukul sampai sekarang, benar-benar down karena harus jauh pisah dari anak yang masih sangat kecil, masih butuh kasih sayang, masih butuh air susu yang harus kering. Kemudian kita juga di dalam suami istri kan, suami istri berarti suami saya sebagai kepala rumah tangga tidak bisa menafkahi karena suami saya juga ikut ditahan kan. Jadi benar-benar kita benar-benar cobaan yang gak berat. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Rezeki itu nggak harus melulu uang. Rezeki itu sahabat yang benar-benar menguatkan di jalan rezeki. Seperti Uni datang ke sini juga itu adalah rezeki dan itu yang cukup buat saya. Anak terakhir kan beberapa minggu lalu datang ke pengadilan. Hanya itu aja, hanya selalu sedih kalau dia selalu bilang mami, dedi kapan pulang, mami, dedi kapan pulang, baru bisa ngomong ucapan pertamanya itu cuman mami, dedi kapan pulang, itu aja, doain aja, minta doanya aja. Karena dibawain bajunya si kecil, jadi bisa dijadikan sarung bantal saya buat nemenin tidur, bau-bau keringatnya saya cium-ciumin, terus di print fotonya sambil zikir, sambil sholat malam, sambil baca Quran. Aku ingat sama anak-anak dan aku nggak boleh lemah. Mudah-mudahan ini semua indah pada waktunya, indah pada akhirnya. Mudah-mudahan dengan hujatan yang diterima semuanya udah aku ikhlasin, itu menggugurkan dosa-dosa aku yang tadinya aku mungkin harus beramal sekian tahun, karena dengan omongan orang yang seperti itu, dengan sendirinya aku dosa aku berguguran. Terima dengan lapang. Alhamdulillah terima ujian ini. Alhamdulillah aku nggak pernah komplain, aku selalu mengucap alhamdulillah. Ya kita cuman berdoa aja lah, minta pertolongan sama Allah, karena kita nggak bisa minta tolong sama manusia itu tempatnya salah ya. Nah kita tahu kekuatan Allah itu lebih dari apapun, ya kita minta tolong sama Allah. Ya pasti tetap ada, kita punya fakta-fakta yang nanti akan kita buka. Biasanya kalau dia mulai kalau istilah di dalam kita rutan itu mulai goyang ya, artinya mulai kepikiran dan sebagainya, saya arahkan ayo kita ngaji yuk di depan, atau kita sholat berjamaah, ambil wudhu gitu. Jadi dengan seperti itu dia akan jauh lebih tenang begitu. Dan saya suka aja bercanda-bercanda gitu. Dengan kita bercanda juga kan dia mungkin akan agak sedikit lupa lah pada saat itu. Aksi kali ini seperti apa? Menyiapkan kesabaran, doa, kemudian fisik dan mental. Fisiknya harus selalu sehat, mentalnya harus selalu kuat, dan saya yakin Allah pasti berikan jalan yang terbaik. Amin. Dan Allah pasti sayang sama saya, jadi pasti ujian ini sangat indah. Ujian ini benar-benar indah. Ujian ini datang untuk sebab gugurnya dosa-dosa saya, dan juga mudah-mudahan Allah bisa meninggikan derajat saya di akhirat nanti. Amin. Karena kita hidup nggak cuma di dunia ini, setelah dunia ini pasti ada kehidupan yang setelahnya, itu yang sebenar-benarnya, yaitu di akhir. Ibu juga perlu tahu pemberitaan itu, cuman kalau kita lihat sih, karena kan istilahnya mungkin ada salah paham karena komunikasi yang sangat terbatas ya. Karena biasanya setiap hari, sekarang juga komunikasi juga tidak bisa setiap hari, di dalam juga tidak punya alat komunikasi karena tidak boleh, jadi akhirnya simpang siur. Terus juga pemberitaan tahu sendiri kan, beritanya sedikit jadinya gede gitu kan, jadi akhirnya salah tangkap sih. Akhirnya ya mungkin muncul ada kesalahpahaman gitu, nggak seperti itu. Kalau cekcok sih wajar sih, hubungan juga cekcok. Mungkin kalian juga punya pacar juga pasti berantem ada. Kadang-kadang lagi main game ya kan, digangguin telepon bisa berantem kayak gitu kalau cowok-cowok kan. Tapi kalau saya sih kan di dalam memang susah untuk komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi pas sekali nggak datang aja. Mungkin karena ada salah pahaman sedikit, yang biasa kita ada masalah sedikit bisa diselesaikan. Ini mungkin ada kesalahpahaman, akhirnya mungkin Baby merasa ya saya mundur, padahal tanpa sedikit pun saya tidak pernah berubah sama seperti ini. Tidak ada ngomong seperti itu. Ini baju dari dia, sepatu dari dia, jam tangan juga dari dia, semua disupport sama dia. Karena kan kalau kita di dalam kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa
di dalam. Ya kita pasrah dengan orang luar. Yang namanya orang di dalam tuh kita memasrahkan diri sama orang di luar. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih sekarang fokus dengan kasus saya. Nanti setelah selesai kita coba untuk selesaikan masalah-masalah pribadi saya. Kalaupun ada apa-apa ya saya sih berharap tidak ada perpisahan atau tidak ada apapun tentang hubungan saya sama dia sih. Mungkin jangan lah. Iya kan, kalau di dalam salah apa kita nggak bisa ngapa-ngapain ya biarin aja. Nggak ada masalah. Fokus dengan hidup saya di dalam ya. Saya harus seperti apa, karena kan istilahnya biasanya kita di luar, terus sekarang di dalam tahanan itu kan kalau orang yang nggak kuat-kuat kan psikologisnya kan istilahnya kalau kita nggak ikhlas tidak menerima kan bisa berakibat. Cuman karena saya sudah mulai membiasakan diri, terus juga di dalam tahanan juga para polisinya baik-baik, tidak seperti yang saya bayangkan dulu. Akhirnya saya udah mulai bisa adaptasi. Perbanyak ibadah aja sekarang. Kalau itu sih ya itu areal rumah tangga. Ya kita lihat aja, intinya kan mungkin kan saat ini pemikirannya juga lagi kacau ya kan, terus juga namanya juga manusia lah ya, normal ya kalau tersangkut masalah hukum ya. Kalau aku kan mungkin udah cukup bijak juga lah kalau berbicara masalah hukum, jadi mungkin aku bisa lebih kuat gitu. Nah kalau Gali kan mungkin agak ngedrop gitu kan mentalnya, jadi ya kita lihat aja ke depan, yang penting doain aja kalau semoga ada titik temunya, mungkin nanti itu bisa kembali lagi. Kalau memang masih mungkin agak sulit, masih dengan prinsip masing-masing ya mungkin kita cari jalan yang terbaik. 50% ya, belum bisa aku juga ngomong totally dulu karena kan menyangkut keluarga, terutama anakku juga. Terus kan sebetulnya ini kan masalah kecil sih, cuman pemikiran, bukan masalah orang ketiga atau apa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.